penyusunan tugas akhir atau skripsi dan lain sebagainya yang terkait dengan karya tulis ilmiah. Nah, apalagi ya? Oh ya, nanti di akhir penutupan ini ya, selain ada seperti biasa evaluasi materi, kami mohon masukan dari peserta untuk pelaksanaan PPM. Ya, saran dan masukannya seperti apa nanti kami minta tolong untuk diisikan. Untuk kuesioner sudah kami upload atau proses upload sudah diupload ya di Canvas. Nanti bisa diisikan setelah selesai mengisi evaluasi. Kami juga akan menambah 1 hari lagi untuk peserta apabila ada yang tertinggal untuk mengisi evaluasi dari materi yang pertama. Ya, jadi nanti kita akan menambah 1 hari untuk semua peserta agar bisa mengisi materi mana. Jadi mana yang belum diisi silahkan diisi ulang. Kita akan membuka seluruh evaluasi. Kemudian nanti kalau semua ketentuan sudah dipenuhi, maka kita akan memberikan sertifikat kepada para peserta bahwa sudah selesai mengikuti workshop penyusunan karya tulis ilmiah. Oke. Nah, itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah setia mengikuti dari awal sampai akhir, para panitia yang sudah membackup semua teknis ya sehingga berjalan dengan lancar. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk semuanya. Sekian saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke MC Mas Amar, silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Batriani atas sepatah dua patah katanya. Kabar baik ya untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan PPM ini, di mana nantinya akan ada door prize yang diberikan oleh PPM kepada teman-teman yang tentunya nanti akan kita nilai dan kita lihat berdasarkan keaktifan dan apakah teman-teman ini mengisi seluruh evaluasi yang sudah kami sediakan. Seperti itu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti seluruh dengan baik, dan kemudian semoga nanti ilmu-ilmu yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu dosen bisa punya mumpung masih lengkap ini, baiknya jika kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Cek apakah suara saya bisa diakses? Bisa. Tadi agak putus-putus sedikit Mas Amar. Oke, mohon maaf karena adanya kendala jaringan, jadi saya menonaktifkan kamera untuk sementara waktu. Baik, jadi untuk mendokumentasikannya nanti dari panitia akan melakukan screenshot. Untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman yang mengikuti acara pada hari ini untuk on kamera. Kemudian nanti dari tim yang bertugas, yaitu Saudari Diah, akan menghitung dan melakukan dokumentasi. Untuk itu, kepada teman-teman peserta, saya harapkan untuk segera melakukan on-cam. Baik, kepada Saudari Dia, saya persilahkan untuk menghitung dan melakukan dokumentasi.
Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, batch 2-nya lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah on cam dan kepada Mbak Dian yang sudah melakukan dokumentasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Ibu Budi Tiara. Apakah Ibu Tiara sudah siap? Ya, oke. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Ibu, silakan. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat ya hari ini. Baik, saya hari ini saya jatah untuk sharing mengenai teknik presentasi, terutama terkaitnya dengan mempresentasikan karya ilmiah ya. Tapi akan ada beberapa hal yang saya sampaikan sebenarnya bisa Anda pakai untuk banyak occasion gitu, tidak hanya untuk karya ilmiah. Jadi semoga bisa diimplementasikan di masa mendatang gitu. Nah, saya sebelum mulai presentasi saya mau ajak teman-teman dulu nih untuk flashback gitu deh ke masa lalu Anda ya. Jadi sudah bisa lihat screen sharing saya ya. Boleh saya minta tolong teman-teman untuk menggunakan handphonenya, diketik www.menti.com, kemudian masukkan kodenya 7864801, kemudian jawablah pertanyaan yang muncul di situ. Jadi ketika Anda dengar kata presentasi, itu hal pertama apa yang muncul di pikiran Anda? Anda silahkan tuliskan pendapat Anda di situ, terserah apa saja yang Anda rasakan, boleh silahkan jujur ya, karena nggak akan muncul namanya juga. Jadi please go ahead, type down your answer di sana. Silahkan. Yang ini nggak dihitung ya, ini tadi saya trial gitu ya, tapi belum saya delete gitu. Oke, ada yang jawab ketika pertama kali dengar itu memaparkan public speaking. Oke. Boleh silakan ditulis lagi perasaan Anda ketika Anda dengar Anda disuruh presentasi, itu perasaannya gimana? Silakan. Sekarang Anda boleh ngisi lagi ya. Pertanyaannya adalah ketika Anda dengar kata presentasi, kemudian Anda disuruh presentasi, perasaan Anda tuh gimana sih gitu? Oh, ada yang jawab langsung deg-degser ya. Ada apps presentation, oke. Performance, oh deg-degan ada 2 nih. Tegang, harus tenang gitu. Harus selalu siap, gugup, oke. Deg-degan nih ada beberapa orang yang nyebutnya barengan ya. Oke, jadi ada juga yang bilang yang muncul di otaknya adalah tones, kemudian ada slide presentasi, ada juga yang takut gitu ya. Ada yang tentang pemahaman materi. Baik. Sebentar ya. Oke, ini ada lagi, ini 16 orang sudah masuk ke sini, 17, komunikasi, public speaking, alright. Nah, oke, dari sini saya mau jalan ke sini. Oke, sebentar ya. Nah, ini hari ini kita mau membahas ini nih, mempresentasikan ya. Jadi inti dari diskusi kita hari ini adalah tentang presenting atau presentasi atau mempresentasikan gitu. Nah, tadi di Mentimeter yang saya share, teman-teman ada yang bilang ini tentang memaparkan, ini tentang komunikasi, ini tentang memberikan informasi. Nah, presentasi itu sebenarnya salah satu bentuk bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita ke orang lain. Oke? Jadi kalau bisa dibilang komunikasi itu ada banyak caranya. Ada yang menggunakan tulisan, kemarin Anda sudah belajar ya gimana caranya membuat esai yang baik, membuat paragraf yang baik. Nah, sekarang kita ke bagian yang satunya, yaitu melalui lisan atau menyampaikannya secara langsung dengan perkataan begitu. Nah, yaitu one of the ways for you to do that adalah dengan cara mempresentasikannya. Nah, terus ya, saya ingin Anda berpikir tentang ini, nanti di akhir akan saya tanyakan ya. Yang pertama adalah
Anda itu sebenarnya di sini sebagai siapa? Sebagai orang yang sudah ahli berpresentasi, ataukah Anda mau belajar presentasi, ataukah Anda nggak pengen nyari apa-apa dari sini? Itu dulu. Kalau sudah nemu jawabannya, kemudian Anda boleh tulis nih di sini, boleh jawab nih pertanyaan yang kedua, yaitu what will we learn today? Ketika Anda dengar topik saya ya, tadi topik saya ini mempresentasikan karya tulis ya, kira-kira hari ini Anda mau belajar apa sih gitu. Silahkan kira-kira hari ini menurut Anda, tebakan Anda, kita mau sharing tentang apa sih? Silahkan ditulis di chat box ya. Ingat, jangan lupa mau ada ini loh door prize buat yang aktif, gesit dan juga tangkas ya. Udah kayak lomba aja kita ya. Jadi silahkan menurut Anda hari ini kita mau belajar apa ya? Silahkan Anda tuliskan di chat box ya. Belum ada nih yang muncul di chat ya. Mungkin masih berpikir dulu. Oh, udah ada nih dari Zulfan, belajar presentasi yang baik dan benar. Kemudian dari Mbak Arifah, Dinata public speaking, cara mengkomunikasikan informasi saintifik kepada audiens. Oke. Dinata bilang public speaking, tadi Arifah cerita kalau belajar presentasi yang baik dan benar. Zulfan tentang teknik presentasi. Oke. Thank you for sharing. Ada juga dari Niluh Nyoman Fitari ya, dia bilang cara mempresentasikan materi karya tulis dengan baik. Nah, nanti how will we do it? Bagaimana saya akan menyampaikannya? Saya akan go from one topic to another. Jadi saya akan pecahkan presentasi saya menjadi beberapa, topik saya menjadi beberapa poin gitu ya. Nah, nanti di sana kita akan ulas satu persatu. Saya sebut sebagai komponen dari presentasi ya. Nah, nanti dari situ di akhir kita akan mensarikan. Sebenarnya kita sudah belajar apa saja. Nah, yang pertama yang akan saya ulas terlebih dahulu adalah ini, audience dulu. Jadi nanti di sini akan saya bagi menjadi 4. Oke, akan saya bagi jadi 4 komponen. Yang pertama adalah kita akan membahas audience dulu. Yang kedua, kalau kita sudah membahas audience, kita akan membahas interaksi, yaitu bagaimana kita mau membangun interaksi dengan audience kita. Terus setelah itu kita akan bahas ke struktur, oke? Dan lastly nih, ini biasanya kalau mahasiswa mau presentasi tuh yang pertama kali diributkan di grup chat adalah ini alat bantu visualnya. Jadi siapa yang bikin PowerPoint gitu, biasanya kayak gitu. Itu zaman saya sih, nggak tahu kalau zaman Anda ya, nanti kita bahas. Nah, 4 ini nanti kita mulai dari yang ini dulu. Kemudian kalau Anda punya pertanyaan, boleh kalau Anda berniat mau menyimpan sampai dengan di akhir sesi presentasi saya, boleh. Atau kalau misalnya Anda takut kelupaan atau takut kejauhan, langsung aja raise hand ya. Tiap di akhir topik nanti kita jawab satu persatu juga nggak masalah. So, pilih yang mana yang paling nyaman untuk Anda. I'm fine with both. Nah, yang pertama ya, ketika kita mempresentasikan sesuatu, maka yang perlu kita pikirkan yang paling pertama dulu adalah sebenarnya audiens kita itu sebenarnya siapa. Oke. Kenapa tahu audiens kita itu jadi matters? Karena itu mempengaruhi seluruh presentasi kita. Mempengaruhi bagaimana Anda mau berinteraksi, mempengaruhi ini presentasinya mau dimodel seperti apa desainnya, kemudian juga mempengaruhi slide ataupun poster ataupun infografis yang mau Anda pakai itu modelnya seperti apa. Anda mau menggunakan tech savvy things atau Anda menggunakan ordinary things, itu ditentukan oleh audiens Anda siapa. Contoh yang paling gampang adalah Anda bayangkan Anda menyampaikan presentasi karya ilmiah kepada juri dan Anda menyampaikan sebuah presentasi mengenai pendidikan hidup sehat kepada ibu PKK di desa. Oke, one day Anda nanti akan ngambil KKN dan itu caranya berbeda dengan Anda ketika presentasi di kelas. Oke, nah mungkin kalau misalnya Anda presentasi karya ilmiah Anda kepada juri, cara menyampaikannya adalah secara lebih formal, kemudian disampaikan secara sangat terstruktur. Mereka mengetahui bagaimana karya tulis itu harus ditulis sehingga Anda tidak perlu menjelaskan secara detail. Saya nanti mulai dari sini, kemudian begini. Anda mungkin nggak perlu itu. Meanwhile, kalau kita pergi ke desa, kemudian menjelaskan tata cara hidup bersih dan sehat atau tata cara menggunakan masker ataupun tata cara misalnya menghindari COVID gitu ya,
maka yang dibutuhkan itu akan berbeda lagi. Mungkin Anda perlu go into more details karena mereka tidak tahu tentang itu. Jadi yang kedua terkait dengan tahu siapa audiens Anda, yang selanjutnya yang perlu Anda ketahui adalah yang ini nih. Seberapa dalam pengetahuan audiens Anda mengenai topik Anda. Agak susah-susah gampang nih untuk diketahui ya. Kenapa? Lu kita kenal aja enggak, ketemu aja belum, gimana kita mau tahu mereka taunya sudah sejauh apa gitu kan ya. Nah, there are several ways that you can do this ya. Yang pertama adalah mapping dulu di awal sebelum presentasi, misalnya Anda diundang sama teman Anda dari kampus lain untuk menyampaikan informasi mengenai trik memenangkan lomba debat misalnya begitu. Nah, Anda bisa tanya dulu kepada yang undang, ini audiensnya siapa? Mahasiswa semester berapa? Apakah sudah sering ikut lomba debat? Ataukah baru pertama kali? Apakah mereka sudah pernah mengikuti lomba? Atau bahkan belum sama sekali? Dari situ Anda bisa memetakan sebenarnya mereka tahu apa, sudah punya pengalaman atau belum, ataupun jangan-jangan mereka ini hanya membutuhkan motivasi karena sebenarnya sudah tahu gitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Anda bisa melakukan semacam polling ataupun menanyakan pertanyaan di awal sesi presentasi Anda untuk memetakan sebenarnya harapan dari audiens Anda itu apa dan juga mereka sudah tahu sejauh mana. Contohnya apa? Contohnya yang saya lakukan tadi di awal presentasi ya, Anda bisa mengelola pertanyaannya jauh lebih dalam lagi. Tadi saya gunakan sebagai contoh saja. Itu adalah salah satu contoh bagaimana Anda bisa mengetahui audiens Anda itu ekspektasinya apa, dan juga mereka sudah tahu sejauh apa. Nah, lalu kalau Anda sudah tahu poin 1 dan 2, maka kita akan ke poin berikutnya yang kita sebut dengan sebenarnya kalau audiens kita ini tipenya A atau tipenya B atau tipenya C, approach apa yang perlu saya gunakan untuk audiens ini gitu. Kalau Anda dengarkan saya ngomong dari awal presentasi ini hingga saat ini, saya cenderung menggunakan semi formal or less formal gitu ya. Jadi saya cenderung ngobrol ya sama seperti saya ngobrol sama Mas Samar, sama Mbak Aulia gitu. Karena menurut saya ngobrol atau berbicara dengan sangat formal dengan teman-teman mahasiswa di sesi seperti ini mungkin agak terlalu berat gitu ya. Tapi beda cerita kalau misalnya saya presentasi ini sama Prof. Kirno gitu. Prof. Kirno adalah yang mengisi materi pertama kemarin ya. Maka saya tidak akan menggunakan bahasa yang seperti ini. Oke? Atau misalnya saya diminta untuk presentasi di depan anak-anak TK ya, menceritakan bagaimana cara menyikat gigi yang baik, maka cara saya ngomong juga akan berbeda dengan cara saya ngobrol dengan teman-teman. Atau ketika saya harus menjelaskan ini ke ibu-ibu PKK di rumah saya, kebetulan rumah saya di desa ya, then it's going to be a different story as well, gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan pendekatannya itu akan berbeda. Saya nggak akan pakai Mentimeter kalau sama anak TK, oke? Saya akan menggunakan alat lain yang lebih menarik, yang ada boneka-bonekanya, misalnya seperti itu, ada polling yang tinggal ditekan yang lebih mudah dioperasikan oleh mereka. Oke? Atau misalnya dengan ibu-ibu PKK ya, karena di desa, believe it or not, nggak semua orang itu pegang HP yang ada internetnya, maka saya akan menggunakan polling angkat tangannya, begitu saja misalnya. Oke? Nah, kalau 1, 2, 3 dari audiens ini sudah terjawab, maka the next question yang perlu Anda tanyakan pada diri Anda dan juga mungkin kepada orang yang mengundang Anda atau mungkin pada kewajiban yang harus Anda penuhi ya adalah coba dipikirkan, Anda itu mau presentasi di mana dan kapan gitu. Kalau settingannya adalah karya ilmiah, maka jelas ya di mana tentunya di sebuah tempat yang punya support teknologi, paling tidak listrik itu ada. Oke, kapannya, harinya jelas loh, Anda harus sudah tahu itu. Nah, kenapa pertanyaan ini menjadi matters? Karena kadang-kadang Anda tidak selalu melakukan presentasi di tempat yang Anda harapkan. Misalnya, Anda pengen menggunakan Mentimeter, Anda mau presentasi ke orang yang seumuran dengan Anda. Akan tetapi ternyata Anda diminta untuk mengisinya itu di tempat yang cukup terpencil. Mentimeter doesn't work, Anda nggak punya support internet di sana. Maka Anda harus mempersiapkannya dengan cara, oh berarti saya harus melakukan polling dengan cara yang berbeda, tidak menggunakan aplikasi berbasis internet misalnya. Kemudian saya harus sudah mempersiapkan PowerPoint saya. Kalau ada media yang bisa Anda gunakan untuk memunculkan atau menampilkan si PowerPoint itu tadi.
Kalau nggak ada, maka desain Anda harus berubah. PowerPoint is no longer an option. Oke, Prenzi juga bukan jadi option lagi. Oke, Mentimeter is no longer an option as well. Kemudian opsi Anda apa? Pakai infografis yang misalnya sudah di print atau menggunakan poster. Atau bahkan you can use a whiteboard or a blackboard along with a chalk with you. Itu. Nah, ini audience di topik ini ya, saya tekankan sekali lagi, yang perlu Anda ketahui adalah siapa audiensnya, dia sudah tahu apa, ekspektasinya apa, itu tiga itu mempengaruhi ke pendekatan apa yang harus kita lakukan dan materi kita nanti mau jadi seperti apa. Yang terakhir adalah kita harus tahu tempatnya di mana, kapan, ada support yang cukup, enggak, cocok enggak dengan desain kita. Kalau tidak, then you need to revise. Itu untuk bagian yang pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dulu enggak nih teman-teman? Silahkan. Boleh raise hand, boleh juga langsung ke chat box juga, nggak masalah, silahkan. Oke, kalau belum ada ya, saya lanjutkan nih. Jadi sebenarnya kita bisa bilang bahwasanya knowing your audience itu will help you to determine the way you deliver your message. Oke, baik dari tata bahasanya, dari materi yang mau disajikan, dari kerumitan materinya, dari cara pendekatannya, bahkan dari visual aids yang akan dipakai. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang audience kita tadi siapa, selanjutnya yang akan saya bahas adalah ini, interaction. Oke. Jadi presentasi itu yang berbeda dengan kita ngobrol sama teman kita berdua adalah Anda sendirian, kemudian yang mendengarkan ada banyak. Oke. And it will be even more challenging ketika Anda tidak bisa tatap muka langsung dengan teman-teman Anda yang menjadi audience, misalnya seperti sekarang ini. Jadi saya ngomong ada 20 berapa orang ya ini ya, 27-an lah ya. 26 nggak sama saya kan soalnya. Yang saya ajak ngobrol bersama, akan tetapi I can only see your pictures gitu. Some of you did play the video, but they're not all gitu. Nah, di situ PR-nya adalah how to build the interaction antara kita sebagai presenter dengan the audience pembicaranya. Oke, ada banyak cara yang bisa digunakan. Di sini saya coba listkan ya. Yang pertama adalah ajak peserta Anda untuk berpartisipasi. Kayak misalnya tadi tanya, siapa yang sudah pernah presentasi? Boleh nanya seperti itu. Atau mungkin gimana sih rasanya kalau Anda disuruh presentasi? Terus atau mungkin ada yang mau cerita enggak pengalaman presentasi yang menarik seperti apa? Atau pengalaman terburuk Anda selama presentasi? Misalnya seperti itu. Anda bisa melakukan itu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mempersiapkan si peserta Anda itu tadi yang tadinya masih wandering around, belum siap untuk mendengarkan, karena diajak ngobrol, diajak untuk berpartisipasi, dia menjadi lebih siap begitu. Tujuan keduanya adalah dia jadi lebih into the topic, jadi dia lebih bisa relate, bisa menghubungkan sebenarnya kebutuhanku datang ke sini sama presentasi ini sedekat apa sih, sebutuh apa sih aku dengar gitu loh. Nah, cuman yang harus Anda ingat-ingat di bagian ini adalah, oke, Anda boleh mengajak peserta Anda masuk ya, baik dengan menanyakan pertanyaan dan sebagainya, tapi yang perlu diingat adalah satu, time limit. Jadi ruginya adalah kalau Anda misalnya presentasi di kelas atau karya ilmiah itu kan biasanya ada batasan waktu yang diberikan oleh juri atau dosen Anda gitu ya. Misalnya you only have 15 minutes or 20 minutes to deliver your presentation gitu ya. Nah, kemudian Anda pengen engage tuh sama teman-teman Anda tanyalah ke mereka. Nah, maka kadang-kadang itu tidak selalu langsung dijawab. Kadang-kadang mereka diam aja. Diam itu maknanya banyak. Satu, dia terlalu malu untuk menjawab, sebenarnya dia tahu jawabannya. Dua, pertanyaan Anda susah benar untuk dijawab, sebenarnya dia juga nggak mau jawab gitu. Maka PR-nya adalah nomor satu. Ketika Anda menggunakan metode ini untuk engage with your audience atau membangun interaksi, pastikan bahwa pertanyaan yang dilontarkan itu sesuatu yang tidak susah untuk dijawab. Misalnya seperti,
sudah pernah belum Anda presentasi? Ataupun Anda tanya misalnya, presentasi Anda yang paling menarik itu kapan? Atau terakhir kali presentasi kapan? Misalnya seperti itu. Jangan ditanya misalnya, tahu nggak orang yang nemuin Canva itu siapa? Atau ditanya, menurut Anda nanti nilai presentasi saya berapa? Nah, itu kan sesuatu yang susah untuk dijawab gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika sebenarnya pertanyaannya sudah gampang, tapi audiensnya dead end, alias ya udah diem aja, nggak ada respon, zing, zombie semua gitu. Apa yang perlu dilakukan? Tunjuk aja gitu. Misalnya ya sekarang gitu, pertanyaannya adalah sudah pernah presentasi atau belum? Misalnya nggak ada yang jawab, kemudian saya bilang, Mas Amar boleh nggak? Saya minta tolong Mas Amar untuk sharing. Mas Amar dulu presentasi itu kapan terakhir dan pengalamannya seperti apa kayak gitu. Kemudian setelah Amar selesai, misalnya ya pre-memory itu tadi ya, kita pindah tuh ke yang lain, misalnya ke Anjarwati deh, silahkan sharing gitu. Kalau Anjarwati udah selesai, misalnya kita pindah ke Zulfan misalnya. Nah seperti itu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian ternyata interaksi itu tidak melulu mengenai bagaimana saya menanyakan ke Anda atau Anda nanya enggak. Tapi itu juga tentang bagaimana kita menggunakan olah tubuh atau gesture, ya, mata, eye contact, dan juga ekspresi wajah. Oke, kita mulai dari yang paling belakang dulu ya, biar nggak monoton dari depan mulu ya. Ekspresi wajah dulu. Nah, ketika Anda melakukan presentasi, ya, tentunya Anda pengen bahwa orang yang dengar itu jadi tertarik atau orang yang mendengar itu menjadi mengikuti ide Anda kalau misalnya persuasif gitu, ataupun menganggap oh ini cukup interesting nih untuk dengar, sesimpel itu deh paling enggak. Maka muka yang perlu Anda munculkan ketika Anda presentasi itu adalah muka ekspresi Anda yang ya saya itu excited dengan topik saya. Ya menurut saya pribadi topik ini tuh memang perlu untuk dibahas gitu. Jadi seringkali kalau misalnya Anda ikut seminar atau Anda ikut sesi sharing gitu, ada orang yang pengen cerita tapi muka dia itu tidak menunjukkan bahwa presentasinya itu menarik gitu. Tentunya Anda sendiri mikir, bapaknya ini apa mbaknya ini jadi presentasi nggak sih, kok topiknya kayaknya oke, tapi kok dia kayaknya sedih, kayaknya dia lemes, kok nggak ada ketertarikan gitu. Nah itu yang pertama, your facial expression tells all. Jadi ketika Anda mau menyampaikan karya ilmiah Anda mau menyampaikan ide Anda, you need to make sure bahwa oh iya mukaku tuh menunjukkan bahwa ya topik aku ini menyenangkan begitu. Oke? Yang kedua adalah eye contact. Nah, eye contact ini does matter terutama ketika Anda melakukan presentasi secara langsung di ruangan yang besar gitu. Karena kalau misalnya Zoom kayak gini ya sudah tinggal saya melulu aja ke kamera, malu tuh ya malu tapi nggak banyak-banyak amat. But then it will be different kalau kita lagi presentasi, let's say di aula, di ruang kelas, maka melihat teman-teman kita itu melihat kita itu membawakan pressure tersendiri, jadi deg-degannya lebih gitu. Apalagi kalau ada gebetan Anda ngelirikin Anda atau mantan Anda ngelirikin Anda, nah itu beda cerita lagi gitu. Nah, eye contact itu doesn't mean that Anda harus ngeliatin matanya tepat satu persatu gitu, enggak. Oke? Tapi Anda memberikan perhatian yang cukup ke semua peserta atau audiens yang ada di ruangan itu. Jadi juga jangan cuma di satu titik, tapi misalnya di sebelah sana ada, ya Anda lihat ke sana juga. Di sebelah sana ada, sebelah sana juga dilihat gitu ya. Nah, triknya adalah kalau Anda terlalu malu untuk melihat matanya langsung, katanya Bu bukan muhrim misalnya, ada yang bilang gitu ya. Ya sudah, jangan dilihat matanya, Anda lihat di bagian jidatnya sebelah sini loh. Oke? Jadi kelihatan oleh orang itu sebenarnya Anda dilihatin, tapi sesungguhnya Anda nggak melihat matanya, Anda cuma lihat jidatnya saja gitu. Tapi dengan dilihat itu tadi, si audiens yang misalnya dia nggak terlalu pengen dengerin, kemudian mau rame sama temennya, ya dia jadi diem karena dia tahu dia dilihatin gitu. Atau dia agak ngantuk, terus habis itu udah nguap-nguap, udah hampir-hampir kayak gini gitu kan ya. Begitu dilihatin, oh aku dilihatin, aku harus agak jaim dikit nih, jangan ketahuan tidur misalnya begitu. Oke, itu untuk eye contact. Nah, yang terakhir di poin yang kedua itu adalah gesture atau body language. Oke, kayaknya saya ngasih ini juga kok
link juga. Oh, linknya nanti saya kasih di bagian akhir ya. Nah, gesture yaitu mengenai bagaimana Anda memposisikan diri Anda ya. Ada orang yang misalnya presentasi itu karena dia sudah capek sekali, banyak sekali presentasi hari itu, kemudian dia cuma seperti ini. Ataupun mukanya seperti ini, kemudian ngantuk, lemah, letih, lesu gitu ya. Nah, it's not a good way for you to start your presentation, oke? Ada juga yang berdiri diem aja di pojokan, nggak gerak-gerak, nunduk, atau kadang-kadang biasanya mahasiswa itu adalah bawa pulpen kemudian dipegangin gini terus. Kalau enggak, tangannya akan ngetok-ketok meja, tok-tok-tok-tok kayak gitu terus. Nah, gesture itu berbicara tentang itu ya. Jadi berbicara tentang bagaimana Anda memposisikan diri Anda untuk lebih rileks ya, lebih santai, berdiri santai, jangan membelakangi audiens Anda supaya mereka juga merasa diperhatikan oleh Anda. Oke? Itu tadi perkara badan, perkara muka, dan perkara mata. Oke? It's not about how naturally Anda being brought to work, bukan tentang secara natural Anda lahirnya cantik, ganteng, kemudian gede, tinggi, dan sebagainya, bukan. Tapi tentang bagaimana Anda menggunakan anugerah yang sudah Anda miliki itu tadi. Gitu. Nah, yang poin ketiga adalah interaksi itu dibangun lewat suara kita, gitu, lewat intonasi. Nah, bedanya antara Anda baca sama Anda presentasi, ya salah satunya di intonasi ini. Intonasi itu nanti akan membantu audiens Anda untuk tahu, oh bagian ini tuh penting, bagian ini tuh ya introduction nggak terlalu penting-penting amat, tapi ya harus dengerin, misalnya seperti itu. Oke, nah kemudian kalau Anda sudah punya poin 1, 2, 3, maka yang terakhir nih, kalau Anda mempresentasikan di ruangan yang ada support internetnya oke, sound system oke, everything is well defined gitu ya, Anda boleh nih pakai video, alat peraga, ataupun musik. Oke, misalnya sekarang ya, saya lagi bicara tentang membangun interaksi. Misalnya kita punya like 5 hours to learn about this, bisa saja kita play video dulu. Kemudian dari video itu saya minta Anda untuk menganalisa ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Yuk kita diskusikan satu persatu, misalnya seperti itu. Atau menggunakan alat peraga. Misalnya nih saya bawa bonekanya itu nanti saya taruh di pojokan ruangan, kemudian kemana Anda harus mengarahkan eye contact Anda, misalnya begitu. Ataupun dengan musik, jadi biasanya beberapa orang itu menggunakan musik untuk together di attention, jadi di awal gitu ya, pesertanya masih pada rame, tiba-tiba disetelin musik, itu kan mereka kaget suaranya dari mana, kemudian mereka diem nyariin. Nah, itulah salah satu untuk engage di audience juga, mereka jadi diem, jadi mencari asal suara, ternyata presentasinya sudah mau dimulai begitu. Nah, itu tadi 4 trik utama yang bisa saya share untuk teman-teman untuk membangun interaksi ya. Tapi bukan berarti ini saklek harus seperti ini ya. Jadi ada cara-cara lain juga. Misalnya Anda bisa menggunakan jalan mendekati ke audiens, itu juga bisa. Ataupun misalnya Anda merasa musik it's not my thing, tapi Anda menggunakan games gitu, bisa juga. Oke. Nah, ini untuk membangun interaksi. Selanjutnya ya, nih pengingat lagi nih. Tadi kita membahas audiens ya di awal. Ternyata seperti yang saya sampaikan di awal tadi, audiens itu akan menentukan bagaimana Anda akan berinteraksi dengan audiens Anda. Oke. Jadi misalnya ekspresi wajah ya, kalau misalnya sama anak TK ya dilembut-lembutin lah ekspresi muka Anda, jangan serem-serem amat nanti anak TK-nya nangis begitu misalnya. Kemudian ketika kita menggunakan intonasi, maka mungkin kita sesuaikan dengan poin di mana yang paling mudah dipahami oleh tiap-tiap audiens kita begitu. Nah, hal lain ya yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi adalah online application. Kalau ini settingannya kalau Anda punya ini ya internet yang oke. Ini yang saya pakai tadi nih ya, namanya Mentimeter nih. Ini bisa Anda cari nanti www.mentimeter.com gitu. Karena saya orangnya agak pelit ya, jadi saya menggunakan yang akun tidak berbayar. Nah, kalau Anda punya akun yang berbayar, Anda bisa bikin presentasi juga di situ. Banyak banget nanti polling yang bisa diikuti, pilihan ganda, kemudian ada grafiknya dan macam-macam. Cuman salah satu yang saya coba ya yang saya tampilkan yang tadi gitu.
Yang kedua ini Padlet, yang ini fotonya kurang bagus ya, saya kasih lihat ya. Padlet itu seperti ini, Anda bisa ke www.padlet.com ya. Nanti bentuknya Padlet itu sebenarnya kayak whiteboard, kayak blackboard. Jadi kayak misalnya Anda nyuruh, kalau misalnya Anda jadi guru, Anda nyuruh murid Anda untuk nulis gitu. Tapi kan, atau menjawab pertanyaan. Tapi kan itu malu gitu ya, kadang-kadang kita harus menyampaikan secara langsung di depan semua orang. Nah, Padlet ini akan memfasilitasi itu, jadi Anda akan menuliskan jawaban Anda langsung lewat handphone Anda, nanti munculnya seperti ini. Ini misalnya ya, ini salah satu yang pernah saya pakai 7 tahun yang lalu ya. Ini saya nanya ke mahasiswa saya, waktu itu baru pertemuan kedua saya masuk kelas, mereka masih malu-malu. Saya tanya, sebenarnya how can I help you to speak comfortably in our classroom gitu. Tapi mereka terlalu malu untuk menjawabnya karena baru kenal sama saya. Kemudian mereka tuliskan nih, saya jadi tahu, oh ternyata si A tuh ngerasa kayak gini, si B tuh ngerasa seperti ini. Nah, ini bisa juga Anda gunakan untuk membangun interaksi dengan audiens Anda. Misalnya menceritakan pengalaman pernah presentasi yang paling memalukan itu seperti apa, gitu boleh di sini ditulis. Nah, ini optional ya, bisa ditulis namanya, bisa juga dibikin anonim ya. Jadi ini one of the ways yang bisa dipakai. Oke, terus saya lanjut lagi ke sini. Mana tadi? Ini dia. Oke, itu dulu. Nanti kalau mau cari ide-ide yang lebih banyak, silahkan nanti diklik di Canvas ya. Anda klik deh yang ini link ini ada beberapa ide yang menurut saya cukup menarik untuk bisa Anda ikuti ya. Silahkan ditonton sendiri tentang creating interactive presentation. Jadi gimana sih kita menggunakan teknologi assisted aplikasi yang di-assist oleh internet untuk membangun presentasi yang interaktif. Nah, yang lain yang bisa kita pakai apa sih selain Padlet, selain Mentimeter? Anda bisa pakai Google Slides kalau memang saat itu Anda ada ininya ya, internetnya. Karena otomatis nanti dia bisa langsung tuh peserta Anda nulis questionnya di handphone mereka, nanti langsung terkirim. Jadi orang yang merasa berat hati untuk angkat tangan bertanya atau merasa malu karena takutnya orang lain tuh tahu dia doang yang nggak tahu, itu bisa langsung nanya tanpa harus mengangkat tangannya. Oke? Atau pakai Prezi juga bisa. Nah, itu silahkan nanti dicek di link ini ya. Baik, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak nih? Sepi-sepi aja. Silahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari ini, Anjarwati mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin dari Hadinata? Nah, ini saya sertakan beberapa link yang bisa Anda Anda cobain ya. Ini nanti di link ini Anda bisa melihat bagaimana menggunakan gesture untuk engage sama audiens Anda. Nah, ini nih, misalnya di sini. Ini dibagi dari ideal, high, sama low. Jadi ada yang presentasi tuh modelnya seperti ini nih, tangannya gini terus ya. Ini sebenarnya tidak disarankan. Kalau beberapa orang psikologi ngomongnya you're being close-minded katanya gitu. Saya nggak tahu juga sih benernya gimana. Jadi jangan seperti ini. Nah yang disarankan tuh biasanya yang ngobrol secara bebas menggunakan tangannya. Tapi nggak gini juga kayak konduktor gitu, nggak gini juga gitu. Nah, salah satu icon yang banyak disukai itu kan Steve Jobs ya. Kalau zaman-zaman dulu, mungkin sekarang juga nggak terlalu karena sudah lama meninggal juga. Nah, itu biasanya dia menggunakan style yang agak seperti ibunya ini gitu. Nah, silahkan nanti ini juga bisa link YouTube yang ini bisa dicek juga. Nanti Anda bisa lihat bagaimana sih melakukan gerak tubuh yang oke saat melakukan presentasi gitu. Baik, sebelum saya ke topik selanjutnya nih, ada yang mau ditanyain nggak? Saya cek chat, belum ada. Oke, kalau belum ada, saya akan lanjutkan. Nah, selanjutnya ya, yang perlu kita perhatikan, tadi kan sudah audience, kemudian sudah interaction ya, adalah presentation structure gitu.
Jadi kenapa sih struktur presentasi itu menjadi penting untuk diikuti, untuk disusun? Yaitu adalah supaya audiens kita itu mudah memahami materi kita itu sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Nah, sama dengan si essay, basically presentation itu strukturnya terbagi jadi 3, yaitu introduction, body, sama conclusion. Yang butuh referensi berbicara ada mukanya, silahkan ya nanti ke link YouTube ini. Nah, kalau saya mau bawa Anda ke sini. Sebentar. Oke. Nah, kita ke introduction dulu ya. Introduction tuh isinya bisa apa saja sih? Satu, Anda perkenalkan dulu sebenarnya Anda itu siapa. Atau Anda perkenalkan, misalnya presentasinya kelompok ya, nah membernya siapa saja. Yang perlu jadi catatan adalah inti dari presentasi itu bukan membuat diri Anda itu terkenal di matanya juri, terkenal di matanya pendengar tentang Anda lahir di mana dan sebagainya, enggak. Mereka cukup tahu Anda itu siapa, kemudian addressing Anda sebagai apa dan dari mana, udah gitu doang. Oke? Jadi jangan menghabiskan terlalu banyak waktu di introduction bagian siapa diri Anda. Nah, kemudian yang kedua adalah, sebentar. Oh, saya lupa. Ini dia. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya adalah ini. Anda sampaikan tujuan dari presentasi Anda hari ini tuh apa. Misalnya tujuannya adalah mau menjual obat langsung pinter ngomong, atau mau menyampaikan mengenai gimana sih teknik presentasi yang bisa saya pakai, misalnya begitu. Kemudian kira-kira berapa lama nih presentasi kita, itu boleh disampaikan di depan. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda mau handle question and answering session. Misalnya Anda mau boleh nanya sepanjang waktu, langsung interruption atau interupsi boleh, atau Anda mau di akhir. Nah nanti dari sini Anda bisa lanjut nih ke sini. Sebenarnya kenapa sih Anda came up with the idea of that presentation? Misalnya Anda karya ilmiah ya, kenapa kok Anda tertarik untuk meneliti siput sebagai obat luka, misalnya gitu. Apakah karena sekarang banyak orang terluka, apakah karena obat luka itu mahal, atau kenapa? Anda boleh cerita di situ. Kemudian di akhir presentasi Anda, harapannya tuh Anda pengennya si audiens itu dapat apa aja, Anda boleh sampaikan di introduction Anda. Nah, terus selanjutnya adalah ke body atau konten ya. Nah, di body atau konten ini kita akan menyampaikan inti dari presentasi kita. Ini yang saya gunakan di sini contohnya adalah proposal atau report ya. Jadi misalnya proposal Anda ya akan menceritakan apa sih yang sebenarnya Anda propose, kemudian bagaimana Anda mau melakukannya, kemudian kemungkinan halangannya apa saja dan sebagainya. Kalau Anda melakukan riset ya Anda ceritakan di sini pertanyaan yang ingin jawab dari riset Anda itu apa, kemudian jawabannya apa, kesimpulannya apa, caranya datanya bagaimana, itu di sini semuanya. Nah, yang menjadi isu dalam presentasi bagian konten adalah ini. Kadang-kadang kita tuh perlu menunjukkan data yang banyak sekali dalam slide. Nah, itu gimana supaya orang mudah memahaminya? Nah, cara mendescribe data Anda itu adalah misalnya menggunakan tabel seperti ini ya. Misalnya datanya sebanyak ini, jadi Anda mau menceritakan efisiensi protein yang diserap oleh tubuh tergantung makanannya ya. Misalnya ini ada macam-macam jumlahnya. Kalau Anda harus membuat kalimat untuk setiap informasi ini kan ribet sekali. Tapi kalau kita bikin jadi tabel seperti ini kan mudah. Oke. Kalau tabel dinilai masih juga terlalu sulit, Anda boleh menggunakan grafik ataupun figures ataupun pie chart, boleh. Oke. Atau yang bentuknya seperti ini. Biasanya ini menceritakan ini sih kuantitas ataupun frekuensi gitu, ataupun tren. Kalau tren ya pakai trend chart yang bentuknya naik begitu itu ataupun menurun. Nah, itu adalah metode-metode ataupun cara-cara yang bisa Anda pakai untuk mendeskripsikan data ke pendengar Anda atau audiens Anda. Nah, ini adalah contohnya pie chart ya. Nah, kalau ditanya, Bu, saya harus pakai yang mana nih, Bu? Tergantung data yang Anda mau sampaikan itu cocoknya pakai yang mana. Kalau Anda mau cerita tentang tren, pakai pie chart, ya nggak masuk.
Oke, ya pakainya yang mode begini nih, naik ini, misalnya tren tahun 2010 pembelian sekian, kemudian naik, kemudian turun dan sebagainya. Kalau pakai seperti ini, ya boleh, tapi untuk difahami lebih susah gitu, nggak cocok gitu. Tapi kalau misalnya Anda mau menceritakan pembagian pilihan hobi teman-teman Anda gitu, Anda mau pakai ini, bisa, boleh, nggak masalah. Tapi biasanya kalau kita berbicara mengenai proporsi nih, orang akan lebih mudah kalau kita pakai pie chart, misalnya begitu. Nah, kalau kita mau berbicara mengenai ini nilai yang paling bagus, kemudian berbanding lurus dengan jumlah teman, cocoknya saya pakai yang mana, Bu? Dan juga jumlah gebetan misalnya begitu ya. Nah, karena itu yang didefinisikan ada banyak. Kalau Anda menggunakan yang ini ataupun yang ini nggak cocok, nah maka tabel lah yang menjadi jawaban hidup pertanyaannya itu tadi, gitu. Nah, itu untuk structure konten ya. Selanjutnya, nah ini untuk tren ya, tadi yang saya sampaikan nih. Jadi kita bisa melihat nih misalnya November di sini, Januari dan sebagainya pergerakannya gitu. Nah, kalau misalnya datanya ada banyak, ada misalnya ada 3 produk begitu, atau ada 3 peneliti, ada 3 data yang ingin Anda sampaikan dan Anda pengen membandingkan, nah bikin yang seperti ini boleh. Tapi Anda bedakan warnanya dan jangan lupa Anda kasih penjelasan di sini. Red belongs to siapa, green belongs to siapa, and blue belongs to siapa, gitu. Nah, yang terakhir adalah kita sampai ke part conclusion. Nah, part conclusion ini isinya apa? Isinya adalah summary of what's important in your opinion starting from the beginning to the end, gitu. Tadi di opening background-nya apa yang Anda sampaikan? Anda sampaikan kembali kenapa isu yang Anda angkat di karya ilmiah itu menjadi penting dan jadi menarik, gitu. Kemudian finding Anda apa? Dan jangan lupa yang terakhir Anda kasih final remarks di situ untuk audiens Anda. Ya. Nah, final remarks itu yang perlu jadi catatan adalah berbeda dengan new idea. Jadi yang perlu Anda sangat hati-hati di bagian konklusi ini adalah untuk tidak membawa ide baru. Oke? Nah, ide baru itu maksudnya apa? Misalnya Anda mempresentasikan karya ilmiah mengenai lendir siput untuk obat luka tadi ya. Ya sudah, maka konklusinya adalah Anda menceritakan kenapa kalau meneliti lendir siput obat luka itu jadi penting, kemudian hasil penelitian Anda berapa, kemudian seberapa baik dia berfungsi, itu Anda sebutkan di situ. Konklusinya adalah kita harus konklusinya adalah misalnya benar ditemukan si lendir itu tadi membantu pengobatan luka. Nah, yang jadi ide baru apa? Ide baru adalah misalnya Anda muncul karena itu tadi bagus untuk menyembuhkan luka, Indonesia harus meningkatkan pendapatan negara dengan cara memproduksi banyak lendir dari si siput, misalnya begitu. Nah, itu a new idea, yang mana membutuhkan penjelasan yang baru dan itu bukanlah ide yang bagus untuk naruh new idea di conclusion. Oke, konklusi Anda harusnya ya nutup, bukan menggantungkan cerita kayak sinetron Korea, enggak. Oke, nah itu untuk conclusion. Nah, terus saya mau ke sebelah sini dulu. Sebentar ya, saya balik ke sini lagi. Nah, ini ada video di YouTube yang menurut saya cukup representatif juga untuk memberikan ada gambaran mengenai why a presentation need to be structured and how to build the structured presentation. You can check this one out once you get the file. Oke. Nah, yang terakhir nih, saya sudah menginjak poin yang paling akhir dari topik presentasi, yaitu mengenai alat bantu visual. Nah, kalau banyak orang dulu mengira alat bantu visual itu hanya tentang PowerPoint, sebenarnya enggak. Jadi Anda bisa menggunakan Prezi, Anda boleh menggunakan poster, Anda boleh menggunakan alat peraga, Anda boleh bawa infografis. Nah, itu semuanya termasuk dalam alat bantu visual ya. Nah, yang perlu jadi catatan adalah apapun yang Anda gunakan di sini, mau PowerPoint, mau Prezi, mau poster ya, harus Anda fungsikan sebagai alat bantu. Jangan jadi copy paste dari paragraf Anda. Oke. Jadi biasanya misalnya ada yang ikut seminar atau apa, kemudian ini tuh PowerPoint-nya segini nih isinya paragraf gitu. Itu bukan PowerPoint, itu namanya adalah paragraf point. Oke, ya. So, PowerPoint, poster, whatever is that, namanya dia power, oke? Jadi yang ditulis di situ itu adalah yang memiliki kekuatan membantu Anda ingat
tadi materinya apa yang mau saya omongin. Bukan menjadi yang saya baca supaya audiens saya dengar, bukan. Oke, jadi kesimpulannya adalah poster PowerPoint itu harus informatif, tapi tidak sangat informatif sehingga audiens Anda itu udah tahu Anda mau ngomong apa hanya dari baca PowerPoint Anda saja. Oke, nah terus pertanyaan berikutnya adalah dua ini. PowerPoint Anda tuh mudah difahami nggak? Mudah dibaca nggak? Terus membantu nggak proses presentasi? Nah, ini nanti coba dibuka ya. Ini adalah sebuah link, nanti nge-link ke sebuah file presentasi gitu. Di situ dia menunjukkan ke Anda contoh-contoh slide yang jelek itu kayak apa dan perbaikannya itu seperti apa. Dan kalau saya harus menyusun tips untuk menyusun visual aids yang bagus itu seperti apa, maka ini yang akan saya sampaikan ke Anda. Yang pertama adalah gampang dibaca enggak? Gampang dibaca artinya adalah font itu kan pilihannya macam-macam. Ada font yang tulisannya miring-miring, ada font yang tulisannya cantik seperti di undangan nikahan, ada font yang biasa-biasa saja seperti yang saya pakai ini. Font yang ditulis seperti di acara nikahan memang menarik hati, terutama untuk mbak-mbak ya, gitu. Tapi pertanyaannya gampang nggak dibaca? Kalau dia justru menyusahkan Anda baca, jangan dipakai. Nanti akan membuat PowerPoint Anda jadi buruk atau poster Anda jadi buruk. Yang kedua adalah PowerPoint Anda itu tujuannya disusun supaya mudah dilihat sama orang. Jadi pastikan ketika Anda menyusun PowerPoint ataupun poster Anda, itu nanti kira-kira orang itu melihatnya dari jarak berapa, font Anda sudah cukup belum untuk dilihat dengan jelas. Not to mention kalau misalnya Anda pakai kacamata ya tetap dipakai kacamatanya, jangan berbicara tentang Anda minus kemudian tidak pakai kacamata, oke? Nah, ini ada chat nih di sini, apa ya? Oke, dari Bu Silvi ya. Ibu, nanti habis ini saya balas, saya selesaiin yang ini dulu ya. Nah, terus selanjutnya adalah PowerPoint Anda punya ilustrasi enggak? Kemudian ilustrasinya cukup atau berlebihan. Nah, ini nih, kalau misalnya kita menyampaikan presentasi, itu memang menarik kalau ada gambarnya, ada ilustrasinya. Tadi saya juga sempat menggunakan ilustrasi di antaranya pergerakan tangan, kemudian foto orang yang lagi presentasi, begitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda menggunakan ilustrasi, itu cukup atau berlebihan? Kalau hanya menggunakan dua seperti yang saya pakai tadi, saya scroll ke atas ya. Nah, misalnya ini deh satu gitu di sini. Saya bilang ini cukup menggambarkan, oh ini tuh mau ngomong membantu ini gitu. Nah, atau seperti ini dua aja cukup. Tapi kalau saya taruh 7 kan tumpuk-tumpuk ya, nggak enak dilihat ya. Itu yang kita sebut dengan berlebihan. Yang kedua adalah kalau tentang ilustrasi, nyambung nggak sih ilustrasinya sama konten Anda? Ini saya berikan di sini tentang engaging your audience dengan menggunakan gesture. Nyambung. Nah, coba lihat contoh saya yang ini. Ini topiknya adalah alat bantu visual, tapi di sini gambarnya adalah orang gesture. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana sesungguhnya ilustrasi yang digunakan dengan topik yang sedang diulas itu nggak cocok. Jadi seharusnya ini gambarnya bukan seperti ini. Harusnya ini gambarnya misalnya gambar infografis, atau gambar poster, atau gambar PowerPoint, harusnya seperti itu. Atau mungkin logonya PowerPoint, atau logonya Prezi, atau Google Slides, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah, nah ini yang sempat saya bahas tadi nih, saya ulangi sekali lagi. Namanya adalah PowerPoint. Oke, it's supposed to be a powerful point. Jadi harusnya dia menyajikan poin penting yang Anda butuhkan. Jangan-jangan yang Anda sampaikan di PowerPoint Anda yang jumlahnya 57 itu tadi adalah hal-hal yang nggak penting. Kalau Anda cuma punya waktu 20 menit menyampaikan materi, ya sudah, Anda kehabisan waktu untuk menyampaikan. How could you deliver 56 slides in 20 minutes, kan nggak mungkin gitu loh. Nah, selanjutnya adalah mengenai transisi atau animasi yang cukup atau berlebihan. Kalau saya adalah orang yang nggak pernah menggunakan transisi ya. Nah, kalau animasi itu misalnya
ini nih biasanya saya ada gambar seperti ini, nanti gambarnya bisa gerak-gerak kayak gitu loh, ya itu animasi. Saya adalah orang yang nggak pernah menggunakan hal-hal seperti itu. Tapi kalau Anda mau menggunakan, ya nggak apa-apa. Itu in a way sebenarnya membuat orang jadi tertarik untuk melihat ini tuh ngomongin apa sih gitu. Cuman kalau misalnya Anda menggunakan terlalu banyak, misalnya satu slide kemudian Anda menggunakan 17 transisi, itu waste of time dan juga kesannya inti dari presentasi Anda itu tadi mau pamer transisi dan animasi atau mau menyampaikan informasi gitu. Jadi be wise ya. Kalau Anda mau menggunakan ilustrasi, mau menggunakan gambar, menggunakan animasi, gunakan secukupnya, seperlunya. Nah, lastly nih, saya mau menyampaikan dari 4 komponen tadi, kalau ditanya mana yang paling penting, saya akan bilang semuanya penting. Oke? Ibarat Anda makan 4 sehat 5 sempurna, ya kalau mau sempurna harus itu semuanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda adalah seorang presenter yang baik, Anda nggak pernah punya masalah dengan gesture, eye contact, facial expression, ataupun ingatan, tapi Anda buruk dalam menyiapkan visual aids, ya sudah presentasi Anda akan berkurang nilainya dari visual aids-nya itu tadi. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang perlu kita ingat setelah kita menyiapkan 4 komponen itu tadi adalah always remember that preparation includes practice. Jadi latihan itu adalah bagian dari persiapan presentasi itu sendiri. Kalau Anda tidak latihan, tapi Anda sudah punya semua komponennya, ya pada akhirnya presentasi kita itu seringnya tetap nervous. Saya nggak bilang kalau Anda latihan kemudian akan hilang nervousnya, enggak. Tapi nervousnya paling tidak lebih berkurang begitu. Jadi ini yang tidak bisa kita lupakan ya. Practice, what I mean with practice is a lot of practice gitu. Nah, this is the end of my presentation ya. Saya kira itu yang bisa saya sharing. Semoga bisa memperkaya apa yang sudah Anda dapatkan ya. Tapi sebelum saya masuk ke Mentimeter saya yang terakhir, saya mau ke chat box dulu. Ini ada chat dari Ibu Silvi Rizkiana ya. Bu Silvi Rizkiana cerita, saya seorang guru, sering mengikut sertakan anak-anak didik lomba KTI, sering juga sampai final, sering juga sampai ketika sesi latihan anak-anak oke, tapi ketika presentasi di final seolah-olah anaknya geblak. Bagi yang nggak tahu geblak itu apa, geblak itu adalah Anda jatuh kepalanya duluan gitu ya. Jadi kayak jatuh gitulah. Nah, apa yang disampaikan saat latihan nggak keluar sehingga tidak maksimal penampilannya. Adakah trik-trik agar anak-anak didik saya memiliki mental yang oke gitu? Baik, Ibu, mungkin saya bisa sharing sedikit pengalaman saya waktu saya dulu ikut lomba debat ya Bu. Jadi latihan itu tidak hanya tentang kita berlatih sendirian di kamar ataupun di depan pelatih kita, karena pressure-nya itu berbeda gitu. Latihan itu melingkupi kita latihan dulu di kamar, kemudian ada kaca di depan kita supaya kita tuh bisa melihat muka kita ketika presentasi itu bentuknya kayak apa, interestnya seperti apa, kemudian yang kurang bagus tuh di sebelah mana, itu dulu. Yang kedua adalah mungkin disiapkan waktu untuk sparing Bu, misalnya dengan didatangkan teman-teman sekelasnya, dia akan dilihat oleh teman-teman sekelasnya, itu rasanya berbeda. Jadi dia akan belajar untuk manage stresnya itu dari situ. Kalau saya dulu waktu lomba debat itu saya dibiasakan oleh pelatih saya untuk ketemu dengan anak-anak dari kampus lain. Tidak jarang saya justru disuruh lomba untuk sparing dengan mereka yang levelnya di atas saya. Jadi saya tahu rasanya bagaimana diintimidasi, saya tahu bagaimana rasanya diberi pertanyaan yang saya benar-benar nggak bisa jawab ya. Jadi ketika saya benar-benar lomba, itu kita jadi tahu, oh this is the feeling that I got back then. Jadi saya sudah tahu bagaimana saya mengolah emosi saya begitu. Cuman mungkin ya kalau untuk teman-teman yang ikut lomba KTI, pengalaman pertama itu mungkin akan jadi pengalaman yang sangat menampar begitu. Karena ya itu pertama kali, kemudian rasanya ditanyain itu ternyata seperti ini toh. Semoga sih di kesempatan yang kedua itu sudah lebih rileks. Cuman kalau misalnya pengen langsung all out di pengalaman pertama, saya kira opsi untuk sparing dengan teman yang lainnya, diundangkan adik kelasnya, kakak kelasnya, guru yang lain yang dia tidak pernah berinteraksi, itu bisa membantu untuk dia lebih yakin dengan kemampuan dirinya.
Dan ketika diundangkan itu tidak cuma disuruh nonton, tapi disuruh ngasih komen gitu. Jadi dia terlatih untuk mendengarkan komentar yang sejujur-jujurnya, kalau buruk ya dibilang buruk begitu dari orang lain. Yang saya pelajari dulu dari pelatih saya adalah kalau bagus dia akan bilang bagus, kalau saya jelek dia akan bilang benar-benar jelek, lebih dari juri akan bilang saya jelek. Jadi saya terbiasa untuk mendengarkan komentar yang agak mengelus, mengiris perasaan gitu, Bu. Semoga itu bisa menjawab ya, Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Afida Safa Tiffany. Permisi, Bu. Ya, silahkan. Izin bertanya, apabila selama presentasi kita mengalami blank misalnya karena terlalu gugup atau kelelahan, tips Ibu bagaimana, J? Nah, ini yang pertama dulu. Blank itu saya juga sering ngeblank, cuman saya itu triknya adalah selain PowerPoint itu saya tuliskan poin-poin yang penting ya, biasanya kalau pas latihan saya jadi tahu poin mana yang biasanya sering lupa. Nah, biasanya saya kalau presentasi dalam dunia nyata yang serius ya, misalnya saya ujian tesis begitu, atau saya presentasi proposal yang penting gitu, saya biasanya bawa kertas sekecil ini gitu. Mohon maaf ini kertasnya orat-oratan bohong-bohongan ya. Nah, ini biasanya di sini nanti saya tuliskan tuh alurnya. Jadi tiap orang punya cara yang berbeda ya. Kalau saya modelnya adalah orang yang bisa mengingat dengan mind map gitu. Biasanya saya tuliskan nanti di sini poin 1 gitu, saya start dari apa dulu, saya panah ke bawah nanti apa, saya kasih nomor 2, nomor 3 itu apa gitu. Kemudian kalau misalnya ada contoh-contohnya atau mungkin ilustrasi yang ingin saya berikan, biasanya saya kasih panah, nanti saya kasih keywordnya. Misalnya tadi saya ngasih contoh tentang ibu PKK dan anak TK gitu ya. Nanti saya tulis di sini ibu PKK versus anak TK kayak gitu. Itu biasanya yang saya lakukan supaya ketika ngeblank itu saya langsung lihat catatan saya. Cuman yang perlu Anda ingat ketika Anda membuat catatan adalah catatan ini adalah jimat, oke, jimat kesaktian Anda. Jadi kalau ibaratnya ada petarung ya, ada Anda nonton petarung di TV itu nggak ada orang ngasih lihat jimatnya ke orang lain setiap hari, setiap saat. Jadi nggak seharusnya catatan ini Anda lihat sampai segini itu nggak seharusnya seperti itu. Jadi cukup Anda lihat at a glance, jadi lihat sedikit nih, oh ya saya ingat, udah disembunyiin lagi, begitu. Kalau itu cara saya untuk ngilangin ngeblank. Kemudian kalau gugup atau kelelahan, saya adalah orang yang melakukan tips gimana dengan model seperti ini. H-1, H-2 sebelum saya ujian, H-1, H-2 sebelum saya lomba, itu akan saya gunakan untuk tidur dan bahagia. Jadi my preparation got a long time ago, kemudian H-2, H-1 itu saya akan bahagia, makan, tidur, dan menyiapkan fisik saya. Kalau saya modelnya seperti itu. Jadi mungkin bisa dipergunakan oleh teman-teman yang lomba KTI juga ya. Jadi di sini poinnya adalah sistem kebut semalam itu bermanfaat, akan tetapi tidak selamanya bermanfaat karena bisa menyebabkan kelelahan begitu. Nah, selanjutnya jika audiens mengajukan pertanyaan dan kita tidak mampu menjawab, gimana ya Bu? Terutama ketika di situasi formal seperti saat lomba atau sidang skripsi. Ini menarik banget nih. Jadi yang menarik adalah kalau skripsi bisa jadi yang nguji kita itu sebenarnya udah tahu jawabannya, cuman kita nggak tahu jawabannya ya. Nah, kalau skripsi itu kan tujuannya berbeda ya dengan presentasi yang sifatnya informatif. Misalnya Anda mau presentasi tentang keamanan vaksin gitu. Kalau memang Anda nggak punya jawabannya, kalau saya jadi Anda karena sifatnya itu adalah informatif, yang saya sarankan adalah Anda sampaikan yang sebenarnya mengenai pertanyaan yang Anda ajukan. Saya belum memiliki data yang memadai untuk menjawab. Saya akan menanyakan dulu ke orang yang bertanggung jawab atau mungkin supervisornya atau mungkin atasannya mengenai hal tersebut, dan we'll get back to you once we have the answer, misalnya seperti itu. Jadi diakuin saja. Karena kalau dalam konteks seperti itu daripada kita ngasih jawaban yang salah gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya Anda presentasinya di kelas gitu ya, ada dosennya. Nah, saya anggap ini sebagai cara untuk engaging with the audience ya. Saya nggak tahu jawabannya. Anda boleh, mungkin ada teman-teman yang bisa membantu saya untuk menjawab, nggak apa-apa. Atau mungkin Anda coba menjawab dulu, kemudian minta persetujuan dari dosen yang bersangkutan. Apakah yang disampaikan sudah benar atau belum. Nah, beda cerita nih.
Kalau misalnya modelnya adalah thesis defense gitu, atau modelnya adalah Anda KTI. Kalau Anda punya gambaran jawabannya itu apa, Anda bisa menyampaikan jawaban Anda, ya sudah sampaikan saja. Ini yang bisa saya sampaikan, jika kurang berkenan, di kesempatan yang mendatang saya akan memperbaiki. Anda sampaikan seperti itu. Tapi kalau memang benar-benar nggak tahu, kalau saya ya, kalau kan thesis defense, saya akan bilang, ya saya tidak tahu jawabannya itu. Tapi kalau thesis defense ya, karena thesis defense itu it's a matter of how good you know your material ya. Jadi kalau menurut saya, Anda coba hubungkan dengan yang terdekat dari apa yang ditanyakan itu. Gitu. Kalau Anda sudah sampai dengan ranah thesis defense, harusnya Anda tahu. Karena ya yang ditanyakan tuh yang Anda tulis sendiri gitu loh. Jadi paling tidak Anda bisa tahu sangkutannya itu di sebelah mana. Semoga itu bisa menjawab ya Mbak Afida Safa Tiffany. Thank you so much. Ini dari Cindy Fibra. Saya Cindy ingin bertanya, J, silahkan. Sesuai dengan materi di situ, mana tadi? Dijelaskan kita harus tahu keadaan audiens kita sendiri. Untuk itu bagaimana ya Bu agar kita sukses dalam membangun interest atau mood audiens dengan sekali tanggap. Apalagi dalam presentasi di kelas kuliah. Hal ini sangat sulit untuk membuat mahasiswa fokus pada materi yang sedang dipresentasikan. Mohon jawabannya Bu. Makasih, sama-sama. Nah, Mbak Cindy, sesungguhnya ya audiens yang paling riwah untuk dipegang itu adalah teman-teman kita sendiri. Oke, dan siapa bilang kita tuh bisa megang mereka hanya dalam satu trial? Enggak. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah salah satu contohnya saja. Jadi ada banyak cara yang bisa Anda gunakan ya. Jadi tidak harus dalam satu kali cara itu langsung berhasil. Contohnya adalah dulu pekerjaan saya adalah mengelola trainingnya mahasiswa. Jadi trainingnya mahasiswa, apalagi kalau mahasiswanya itu udah tingkat akhir, wah itu luar biasa sekali. Itu pressure-nya luar biasa sekali karena mereka sudah nggak takut lagi, sudah punya banyak teman, sudah dekat dengan teman-temannya, sehingga kalau dikumpulkan di satu ruangan itu membuat mereka fokus tuh luar biasa susahnya. Bahkan kami itu dalam satu tim itu sampai punya brainstorming, ice breaking, punya box yang kita folder, kita kasih nama ice breaking tips begitu. Jadi mulai dari oke, nanti kita mulai dulu dengan taktik pertama supaya mereka tuh langsung masuk ke ruangan, kita pakai musik. Jadi begitu kita kasih tahu dulu di awal, when you hear music, you came into the room misalnya begitu. Nah, kita gunakan taktik itu dulu. Nanti kalau enggak berjalan kita pakai apa? Oh, kita pakai games gitu. Games apa? Misalnya games siapa yang paling cepet ini nanti dapat ini, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya di kelas ya, dulu yang kadang-kadang saya pakai adalah menggunakan permen. Jadi misalnya kita gunakan polling gitu untuk tangkap perhatian mereka. Biasanya saya pakai Mentimeter, itu kan macam-macam bentuknya. Bisa dicobain Mbak, nanti silahkan dibuka satu persatu, tidak hanya seperti yang saya pakai tadi, ada polling, ada macam-macam. Nah nanti siapa yang pollingnya paling duluan nih dapat hadiah nih. Oh, ternyata hadiahnya cuma permen, tapi nggak apa-apa kan mereka udah dengerin begitu. Nah, cara yang lainnya adalah kalau misalnya saya itu presentasinya berkelompok, waktu itu 3 kelompok yang pernah saya lakukan dengan teman-teman saya waktu saya masih jadi mahasiswa, trik yang diajarkan oleh profesor saya adalah didistribusi aja gitu. Jadi daripada yang satu orang itu dia 2 orang, 1 orang presentasi, yang 2 nggak ngapa-ngapain, boleh loh yang 2 itu tuh berdiri di sekitar peserta, misalnya di ujung sana dan di ujung sana begitu. Jadi mereka agak lebih rikuh gitu kalau ada temennya di belakang yang ngawasi mereka. Memang agak kejam ya, tapi kalau memang itu it works ya, karena dulu di kelas komunikasi bisnis saya, salah satu penilaian yang diberikan profesor saya adalah bagaimana saya bisa mengendalikan audiens saya. Cara yang lain nih, misalnya Mbak Cindy lagi presentasi, kemudian ada temennya yang nanya, yang nanya di sebelah kanan, yang kiri tuh rame sendiri gitu. Kan kadang-kadang kita sungkan ya mau bilang diem dulu gitu kan, nanti teman kita jadi nggak suka lagi sama kita. Nah, Anda boleh menggunakan teknik misalnya bilang sama si A yang lagi nanya, lagi menyampaikan tadi, suruh diem dulu. Can you play sebentar ya, tunggu sebentar. Nanti dipanggil temennya, misalnya temennya cowok. Mas yang paling ganteng di sebelah kanan, sebentar ya, ini Mbak yang paling cantik sebelah sini mau nanya loh,
masa nggak pengen denger, nah kayak gitu. Jadi kita gunakan jokes yang misalnya masuk ke mereka, dan itu pernah saya pakai, bener-bener saya pakai waktu saya ujian teknik ngajar dulu, and it works, saya dapat nilai bagus gara-gara itu gitu. Jadi mungkin bisa dicoba juga sama Mbak Cindy. Nah, Mbak Cindy, yang perlu Anda ingat adalah tidak selamanya Anda presentasi sekali nyobain engage langsung berhasil. Terkadang dalam satu kali presentasi kita perlu 5 taktik yang berbeda, kita perlu 7 taktik yang berbeda. Jadi ya tantangan presentasi itu adalah di situ, karena kita tidak berbicara one on one, tapi kita berbicara one to many, and control lots of people is difficult gitu. Nah, semoga bisa menjawab ya Mbak Fida. Ya, ini sih yang sudah saya terima. Ada lagi mungkin silakan loh yang mau tanya secara langsung, mungkin raise hand, yang mau menyumbangkan suara manisnya untuk didengarkan di siang hari ini, monggo silahkan. Silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Ya, jangan lupa teman-teman, ada ini juga ya, ada presensi, jangan lupa diisi ya. Ada lagi nih, oh Mbak Cindy, sama-sama Mbak Cindy, semoga membantu. Silakan yang lainnya, mungkin dari Sela mungkin, atau dari Zulfan, atau dari Melia Sari, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya dapat limit sampai jam berapa ya Mas Samar? Seharusnya sudah Ibu, tapi sepertinya karena antusiasme teman-teman tinggi jadi tidak apa-apa. Oke, mohon maaf ya Mas, saya overtime sama orangnya gitu. Baik teman-teman, it's a pleasure and it's an honor dari saya untuk bisa sharing ke teman-teman semuanya. Monggo silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau diskusi atau apa, boleh nanti lewat grup disampaikan ke teman-teman dari admin, nanti bisa disampaikan ke saya. Thank you so much untuk waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali. Saya kembalikan ke MC Mas Amar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tiara atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Ini benar-benar sangat bermanfaat ya Ibu, karena banyak sekali teman-teman pastinya yang sudah punya karya, sudah punya hal-hal yang bisa untuk dipresentasikan atau istilahnya di-deliver kepada teman-teman, tapi ada banyak keterbatasan. Nah, tadi materi Ibu Tiara itu sangat relate dan sangat cocok. Itu dan pastinya teman-teman di sini sangat bertanya. Cek apakah suara saya bisa diakses teman-teman? Sekarang bisa. Cek apakah suara saya bisa diakses teman-teman? Bisa. Baik. Siap, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tiara atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan antusiasme teman-teman yang sangat saya apresiasi. Kemudian untuk teman-teman sekali lagi diingatkan bahwa nanti di akhir akan ada awardee untuk teman-teman yang aktif, kemudian jawaban-jawaban yang terbaik di evaluasi-evaluasi sebelumnya. Jadi dimohon untuk serius ya istilahnya untuk mengikuti PPM ini. Nah, mungkin nanti kepada peserta yang masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup sehingga nanti kita bisa sampaikan ke Ibu pemateri seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu sehingga bisa ada istilahnya kenangannya seperti itu, ya. Nah, untuk panitia yang bertugas yaitu Mbak Diah, waktu saya persilahkan, dan untuk teman-teman yang belum on cam, mari silahkan on cam supaya ada fotonya seperti itu ya. Baik, waktu saya serahkan kepada Mbak Diah.
Teman-teman yang belum on cam boleh nih on cam, yuk kita foto bareng-bareng. Yuk silakan teman-teman yang belum on cam. Untuk kenang-kenangan ya Mbak Dia ya. Benar sekali Bu Tiara. Yuk teman-teman bisa on cam, kita foto bareng. Oke, karena udah ada beberapa yang on cam, dari saya hitung ya, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke, halaman 2 lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dia. Baik, terima kasih kepada Mbak Diah atas dokumentasinya. Kemudian saya ingatkan lagi kepada para peserta untuk melakukan absensi dari absensi di link yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Dan jika ada peserta yang ketinggalan atau tidak menemukan link untuk absensi, bisa menghubungi panitia yang bertugas. Ada saya, Amar, kemudian ada Aulia, dan juga ada Mbak Diah, yang kami juga masuk di grup, jadi teman-teman bisa menghubungi kami. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengisi evaluasi materi kelima ini, yang akan segera dibuka. Selanjutnya teman-teman juga dipersilahkan untuk mengisi penilaian atas PPM FEWNY 2021 ini. Seperti itu, nanti link akan kami update di Canvas. Mungkin sekian acara pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.